Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kurnia Rahman dengan NIM 34302000031. Di sini saya akan presentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Hasil Belajar Matematika Siswa pada Materi Penjumlahan melalui Pembelajaran Berbasis E-Learning Siswa kelas 2 SD Bogosari 2. Selanjutnya kita beralih ke latar belakang. Pembelajaran berbasis e-learning masih menjadi solusi untuk pembelajaran matematika di masa pandemi saat ini. Terdapat beberapa media e-learning yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran di SD, khususnya di SDN Bogosari 2. Media yang digunakan adalah Zoom, Google Classroom, maupun WhatsApp. Namun, belum dapat kita ketahui bagaimana penggunaan media e-learning sebagai solusi pembelajaran daring. Namun inilah yang perlu kita ketahui, mana dampak penggunaan media e-learning dalam pembelajaran matematika di masa pandemi. Mengingat bahwa hasil pembelajaran matematika saat ini masih belum memenuhi harapan, maka perlu adanya upaya yang terus-menerus dalam hal perbaikan pembelajaran. Dengan demikian, peran guru dalam menyediakan dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna sangat diperlukan. Bagaimana seorang guru menemukan cara terbaik untuk menyampaikan bahan ajar sehingga siswa dapat memahami dan mengingat lebih lama masalahnya yang dihadapi, yaitu banyak siswa yang mengeluh bahwa matematika adalah pembelajaran yang sulit, sehingga sebagian besar siswa kurang menyenangi pembelajaran matematika, sehingga minat belajar siswa rendah dan hasil belajar yang diinginkan tidak tercapai. Dan pembelajaran matematika identik dengan kegiatan hitung-menghitung yang membuat sebagian siswa menjadi pusing. Oke, selanjutnya kita ke rumusan masalah dari penelitian saya, yaitu berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah adalah bagaimana analisis hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika berbasis e-learning kelas 2 SDN Bogosari 2. Oke, selanjutnya ke kajian teori. Yang pertama ada peran e-learning dalam pembelajaran matematika. Pada dasarnya, e-learning memiliki kegunaan yang luas dalam pendidikan matematika. Dapat digunakan sebagai media pembelajaran di dalam kelas maupun sebagai media pembelajaran mandiri. Pembelajaran ini kelas dapat membantu membawa konteks ke dalam kelas untuk ditunjukkan kepada siswa melalui penggunaan media visual ataupun audiovisual. Menerapkan konsep matematika tanpa harus melihat secara langsung. Metode pembelajaran ini dapat diterapkan pada siswa SD yang sesuai dengan teori perkembangan psikologi PAKMIT pada tahap operasi formal, sehingga mereka dapat mulai berpikir secara abstrak di awal. Penggunaan media pada siswa sekolah menengah sekolah dasar, misalnya menggunakan Excel untuk memahami pengelolaan data dan data statistik, simulasi ruang arsitektural, dan lain-lain. Yang kedua, hasil belajar. Hasil belajar adalah hasil pembelajaran dari suatu individu tersebut berinteraksi secara aktif dan positif dengan lingkungannya. Menurut Poema Hamlik, hasil belajar adalah bila seorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Selanjutnya, Winkel menyatakan bahwa hasil belajar merupakan suatu kemampuan internal yang telah menjadi milik pribadi seseorang, dan kemungkinan orang itu melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Oke, selanjutnya ke metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deduktif. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Negeri Bogosari 2 dan melaksanakan analisis media pembelajaran berbasis e-learning untuk pembelajaran penjumlahan matematika. Adapun penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Sumber data yang didapat data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Oke, yang selanjutnya ada hasil analisis. Indikator permasalahan diharapkan mampu memahami materi
tertentu yang sudah dipelajari, seperti kemampuan dan memahami sebuah fakta, konsep, dan prinsip berdasarkan temuan di lapangan. Hasil belajar siswa pada indikator ini dapat kurang dan rendah. Hal ini dilihat dari kemampuan siswa dalam menyatakan soal diberikan. Sebagai besar, siswa tidak dapat mengerjakan soal dan dengan lebih baik dan tepat. Indikator evaluasi merupakan kemampuan siswa dalam mengevaluasi soal yang diberikan. Indikator ini seperti kesimpulan berdasarkan temuan di lapangan. Hasil belajar siswa pada indikator ini dapat dikatakan kurang atau rendah. Hal ini dilihat dari kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Sebagian besar siswa belum dapat menyimpulkan atau pernyataan yang benar pada soal yang diberikan. Yang kedua ada kesimpulan. Hasil belajar matematika siswa melalui pembelajaran berbasis learning di kelas 2 SDN buku seri 2 tergolong pada kategori kurang dengan hasil persentase 69%. Hasil belajar matematika siswa pada materi penjumlahan digolongkan 4 kategori, yaitu 12 orang berada pada kategori kurang dengan persentase 57%,10, dengan 3 orang siswa berada pada kategori cukup dengan persentase 14,30%, 5 orang siswa berada pada kategori baik dengan persentase 23,80%, dengan 1 orang siswa berada pada kategori sangat baik dengan persentase 4,80%. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.